Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Haqquz zawji 'alal mar'ati. Hak suami terhadap istri. Berarti kewajiban istri terhadap suami. Ini seharusnya yang ngaji istri, bukan suami. Alhamdulillah. Biar tahu kewajibannya. Kalau yang ngaji suami, tak suami nuntut haknya mulu. Yang pertama, dahulu belum surai 528. Haqquz zauji 'alal mar'ati. Kalau yang sebelumnya itu haqquz zauji 'ala zaujatihi. Hampir sama. Yang pertama, alla tahjura firasyahu. Alla tahjura, hendaknya tidak memisahkan diri. Firasyahu, tempat tidurnya. Seorang istri, kewajiban istri itu nggak boleh misah. Satu tempat tidur tapi belakang ini kan madep ke tembok lagi ngambek madep ke tembok dibongkar susah itu soalnya dibongkar susah. Bahkan dalam syarah hadis itu baltati fi liyaqdiya minha hajatahu in arada. Bahkan di media sosial itu ada tulisan, tapi itu enggak salah sih. Seorang istri yang minta duluan pahalanya lebih gede. Minta mbak, minta duluan. Lah hak suami, kewajiban istri tidak boleh misah tempat tidur. Yang kedua, wa antabarra qasamahu, wa antabarra, dan menerima baik qasamahu, apa yang dibagikan oleh suami atau apa yang diberi oleh suami. Ini ada yang memaknai wa antabarra qasamahu, istri tetap menyambut baik pada hari gilirannya. Itu kalau suaminya punya istri lebih dari satu. Tubiro ini Tubiro, bukan tabaro. Tubiro diganti tabaro ya. Yang ketiga, wa an tuti'a amrahu, hendaknya seorang istri itu taat amrahu, terhadap perintah suami. Tapi ada batasan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau suami kok nyuruh bermaksiat, ya istri boleh untuk tidak taat. Misalnya suruh masang togel, suruh masang kalau sekarang apa namanya? Slot. Ini HP papa lagi rusak nih, pasangin mah slot. Suruh nyuri di Alfamart. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat, wa alla tahruja illa bi'idnihi. Wa alla tahruja, dan ia tidak keluar, seorang itu tidak keluar illa kecuali bi'idnihi, dengan seizin suaminya. Seharusnya seorang istri setiap ada keperluan keluar ya seizin suami. Jangankan untuk perkara-perkara yang mubah, untuk perkara sunnah aja wajib izin suami. Mau puasa sunnah, mau ngaji, ini kan perkara sunnah bahkan ya wajib ya. Itu pun harus seizin suami. Nah ini yang ketiga, wa alla tudkhila ilaihi man yakrahu. Wa alla tudkhila, dan hendaknya seorang istri tidak mengizinkan masuk ilaihi, ke rumah suami itu, mayyakman, seseorang yakrahu, yang tidak disukai oleh suami. Seorang istri tidak boleh atau tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya kecuali
kecuali dengan seizin suami. Kalau mertua Mertua boleh aja. nanti dulu. Ini ada dalam syarah, ini kan kitab syarah dari kitab itu. Walau nahwi ummiha aw waladiha min ghairihi, walaupun itu semisal dari ibunya istri. Kalau memang itu suami tidak mengizinkan, istri nggak boleh. Kalau memang suami nggak mengizinkan, tapi ya kok banget teman ya. Mertuanya masuk kok nggak boleh. Lah kalau seandainya memang iya benar terjadi, maka istri tidak diperkenankan mengizinkan mertua ibunya, ibu kandungnya masuk kalau tanpa seizin suami, apalagi orang lain. Itu saking haknya suami terhadap istri. Au di sini awaladiha min ghairihi, atau anaknya tapi dari suami yang lain, maksudnya anak tiri. Nah, tapi kok ya masalah iya ya. Seorang suami sampai segala itu mertuanya aja nggak boleh masuk kan ya, banget. Tapi kalau seandainya kok itu kejadian seperti itu, maka istri tetap lebih taat kepada suami. Karena pada saat kayak Pak Haji misalnya hari Sabtu begitu angkah tuka wazawaj tuka, itu berarti kan penyerahan secara total anak kita ke suaminya. Orang tua udah nggak bisa cawe-cawe lagi, udah lepas tanggung jawab semuanya dari A sampai Z, udah selesai, tugas sudah selesai, pokoknya berpindah total ke suami. Ketika kita menikahkan anak itu kan angkah tuka wazawaj tuka mahtubataka dan seterusnya, itu kan berarti akad penyerahan dari kita, dari bapaknya ke suaminya itu. Mulai dari A sampai Z ketaatannya dia terus, pokoknya total berpindah ke suami. Tapi ya ganti dengan pengertian suami ya. Mau suami langsung mentang-mentang langsung enggak lah ya. Nah ini ajaran agama kita begitu ajarannya. Di riwayat yang populer itu kan yang disampaikan almarhum Yazinuddin MZ kan itu ya. Seorang istri yang ditinggal pamit suaminya, kemudian suami berpesan jangan keluar rumah. Nah, kemudian ada utusan yang mengabarkan bahwa bapaknya sakit. Kemudian sang istri itu bilang, waduh mohon maaf saya nggak bisa berkunjung nengokin bapak kandungnya karena suami mesen nggak boleh keluar rumah. Sampai hari berikutnya datang lagi utusan itu, Bu, ayahnya udah sakaratul maut. Waduh tetap nggak bisa, dulu suami saya mesen saya nggak boleh keluar rumah. Lain hari datang lagi, Bu, ayahnya, bapaknya udah meninggal. Terus istri tetap nggak bisa, saya nggak bisa takziah ke orang tua karena suami nggak ngasih izin. Lah kemudian yang diutus ini tadi agak kesel, ini anak kok kebangetan amat ya. Bapaknya sakit sampai meninggal kok nggak mau datang. Kemudian datang lapor ke Rasulullah ngadu. Apa yang dikatakan Rasulullah itu, bapak itu langsung segala dosa-dosa yang berhubungan dengan hablum minallah langsung diampuni karena punya anak perempuan yang solihahnya kayak itu, patuh dan taat kepada suami. Itu kan zaman dulu belum ada telepon. Kalau sekarang kan udah ada telepon ya. Misalnya dikabari, Bu, itu bapaknya di kampung sakit, langsung nelpon suami ya kan, suami yang ada belayar umpama, Pak ini sakit, ya udah sana pulang kampung tuh. Nah kalau dulu kan belum ada. Ya sebab itu pesannya nggak boleh keluar rumah ya. Artinya keluar rumah bukan kok berarti keluar rumah ke pasar ya, bukan. Artinya meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu. Ini saking, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis, seandainya manusia itu kok diperbolehkan sujud dengan sesama manusia, kata Rasulullah, maka yang saya perintahkan sujud itu seorang istri kepada suami. Kalau seandainya boleh, tapi nggak boleh, ini nggak menunjukkan bahwa saking besarnya hak suami atau kewajiban istri kepada suami, sampai-sampai seandainya kok sujud dengan sesama manusia itu boleh, maka istri akan diperintahkan sujud kepada suami. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin
Hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul mar'ati ala zauji. Lah ya ini ganti, yang ngaji harus suami ini. Haknya seorang istri kepada suami atau kewajiban suami terhadap istri. Ini kan hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, ayyut'imaha idza ta'ima. Ayyut'imaha idza ta'ima. Mencukupi kebutuhan makannya. Wa yaksuha idza tasa. Memenuhi kebutuhan pakaian sandangnya. Kewajiban suami. Nah ini yang selanjutnya. Wala yadriba al-wajha. Wala yadriba, dan jangan sekali-kali memukul al-wajha ke wajah. Dosa besar seorang suami yang sampai memukul wajah istrinya. Wala yuqabbiha. Di situ di mana ya Bapak Ustaz? Menjelek-jelekkan. Apa? Iya, Menjelek-jelekan ya. Dari kata obah itu kan jelek. Wala yuqabbiha, dan hendaknya seorang suami itu tidak menjelek-jelekkan istrinya atau tidak menceritakan ke orang lain kekurangan istri. Ini kadang-kadang ada ya, kok ya demen banget ceritain bininya. Kadang ya kebalikannya, bini ceritain lakinya. Padahal dalam Quran itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa Quran itu menggambarkan suami istri itu diibaratkan seperti pakaian. Nah, fungsi pakaian itu kan salah satunya kebanggaan. Seorang istri harus bangga dengan suami, seorang suami bangga dengan istri. Kemudian selain kebanggaan, menutup aurat. Artinya kan kekurangan-kekurangan pasangan itu ditutupi. Ini kadang malah dicerita-ceritain ya, bahaya ya. Termasuk dosa besar. Apalagi menceritakan ketika lagi berhubungan, itu termasuk dosa besar. Wala yuqabbiha, dan seorang suami tidak boleh, haram hukumnya menjelek-jelekkan istri. Atau yuqabbiha itu dimaknai nyumpain. Nyumpain itu bahasa kita apa? Mendoakan ya tidak baik. Nyumpain ya. Nah. Wala yahjura illa fil baiti wala yahjura, dan hendaknya tidak menunjukkan kemarahan illa fil baiti, kecuali di rumah. Walaupun di rumah mungkin lagi ada masalah, kalau keluar ditutupi itu permasalahan yang di rumah. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yahjura illa fil baiti, kalau memang berantem ya udah berantem aja di dalam rumah, jangan sampai itu keluar. Berantem di pasung. Apalagi ada yang live, wah wes. Yes, kalau segala keburukan yang ada di rumah ya cukup orang yang rumah aja yang tahu, jangan sampai keluar, apalagi sampai diceritakan. Nah iya, kalau yang diceritain itu mulutnya enggak apa istilahnya ngember. Dream malah lebih gede ya. Lah ya, kalau yang dijajak cerita orangnya ngember kan ya jadi rahasia umum orang sekomplek. Bahaya banget. Bahaya ya. Quran itu menggambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Seburuk apapun, sekurang apapun ya jangan sampai diceritakan, apalagi dibikin status di Facebook. Dia pertemanan dengan ribuan orang kan dibaca, wah istriku payah. Saya pernah lihat itu. Jadi saya kenal orangnya yang itu kalau bikin status tiap hari kok istrinya jadi omongin. Ya Allah, padahal masih satu rumah. Ya kalau mau ada masalah mau diselesaikan, apalagi dibikin saya begitu kan repot.
Bismillahirrahmanirrahim. Hakul jari, haknya tetangga. Jari itu tetangga. Makanya Malaysia itu sebutnya jiran. Jiran itu artinya tetangga dekat. Kalau hadis yang umum, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Orang yang beriman pada Allah, iman pada hari akhir, jangan mengganggu tetangga. Hakul jar, hak dan kewajiban dengan antar tetangga. In marido uttahu. In marido, kalau ia sakit, uttahu, maka engkau menjenguk. Paling enggak ya ngedoain. Kayak kemarin dari bahas ya, lalu doain lewat stiker gimana? Ya kemarin apa kapan sih? Waktu kita ngaji bahas apa itu? Kita ngedoain tapi cuma kirim stiker doang. Misalnya di informasi di grup sakit, mau meninggal, cuma kita kirim stiker. Kan enak kirim stiker, tinggal pencet sekali jadi ya. Ya in marido tahu kalau ada sakit ya ditengok, tengok, diusuk. Kalau biasa ya minimal didoakan. Kalau di stiker tapi ketika yang ngirim kok dalam hati berdoakan ya sama aja. Tapi kalau dalam hati nggak ada doa apa-apa ya sami mawon, walaupun dia ngirim stikernya yang cakep, doa yang panjang. Kadang saya berpikir ini yang ngirim ini bisa baca doa ini gak ya? Bahasa Arab. Nah iya, ya pakai bahasa kita aja gitu. Semoga cepat sembuh. Padahal kan yang sakit laki-laki, didoain pakai redaksi doa perempuan. Kebetulan begini lah. Kayak beberapa hari yang lalu kan saya kirim yang waktu ibunya di Yunus sakit. Nah itu ada yang mendoakan syafaqallah, berarti yang didoakan kan saya. Semoga engkau cepat sembuh. Yang ngirim saya berarti kan yang didoakan kan saya. Ini gara-gara biar kelihatan keren tulisannya Arab. Tapi artinya keliru. Lah kalau saya yang mengirim doa, yang didoakan orang lain berarti kan dia. Dia kalau perempuan ya syafa'allah pakai hak. Kalau dia itu laki-laki syafa'ullah. Lah kalau kamu syafa'allah, kalau perempuan syafa'illah. Lah ini syafa'allah. Ini orang kirim stiker tapi nggak tahu artinya ini. Yang sakit sono yang didoain sini. Kan repot. Pakai bahasa kita lebih bagus. Enggak harus pakai Arab tapi malah keliru artinya, repot. Sama kayak doa itu loh. Minta hujan. Kalau yang nanti dibalikin tuh Ustaz. Makan tuh sendiri. Biarin. Niatnya baik bisa biarin. Niatnya baik aja udah. Ya kadang yang meninggal laki-laki doanya Allahumma warhamha wa afiha wa wa'ada. Ya giliran yang meninggal perempuan doanya Allahumma warhamhu wa afiha. Ya wis biarin. Kalau kata saya biarin, maksudnya baik. Allah enggak rewel ya. Iya. Yang rewel itu kan ahli bahasa, yang rewel itu kan. Kalau kata saya dia biarin, maksudnya baik, hanya belum paham aja. Lah kalau di Indonesia kata ganti apa saja sama pakainya ya. Nya atau dia, mau laki mau perempuan ya tetap dia. Kalau perempuan kalau Arab kan beda-beda. Kalau satu laki-laki pakai hu, kalau dua huma, kalau banyak hum. Kalau perempuan satu ha, kalau dua huma, kalau banyak hunna. Tapi pokoknya asal ada yang sakit tulisannya syafaqallah. Ya, oh, Allah maha baik, Allah nggak rewel ya Pak Ji. Allah nggak rewel, salah Iben. Maksudnya baik. Ya sama kayak orang doa itu loh. Saya dulu pernah negur orang. Doa yang dipotongan doa istisqa itu kan sering dipakai buat selawatan dari habis adzan nunggu qomat. Allahumma skinna ghaisam mughisa wala taj'alna minal qanitin. Ini kan doa minta hujan.
Lah kalau dibaca bulan September, bulan Oktober pantas. Lah kalau kayak begini, banjir gede kok masih Allahumma skinna. Niatnya sih baik, doa, cuman doa minta hujan. Dibahas saat banjir. Ya, makanya kalau dalam urutan doa itu kan ada 4. Doa tertinggi itu yang diambil dari Quran. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ada pahalanya. Doa yang kedua dari hadis, misalnya kayak kita belajar hadis ini ada doa-doa tertentu kemudian kita amalin. Nah, kemudian yang ketiga itu doa yang diijazahkan oleh guru. Nah, misalnya guru, kita ngaji ke guru, kemudian ini doa amalin. Nah, itu namanya doa yang diijazah. Yang level keempat, ini doa yang kita paham artinya. Ya nggak perlu harus Arab, pun kita bukan orang Arab kok. Daripada kita maksain pakai Arab tapi keliru. Yang meninggal laki-laki, doanya pakai redaksi perempuan. Alhamdulillah, alhamdulillah, sebenarnya Allah nggak rewel Pak Ji ya. Jadi kalau ini Ustaz, ada lagi kadang-kadang kita jemaah gitu ya. Nah dia doanya mestinya beramai-ramai buat dia sendiri. Apa kita aminin apa kita jemaah itu? Contohnya gini, Robi Firli, kalau rame-rame Robi Firlana, dia Robi Firli wali daya orang mau kabar bayan Sugiro gitu. Jadi kan buat sendiri. Nah iya, kadang kan orang yang mimpin doa itu kan dia harus tahu bahwa kita doa lagi bareng-bareng, ya redaksinya memakai kita, jangan memakai saya. Cuma kalau itu diambil dari ayat Quran, lebih baik tetap apa adanya. Tetapi kita yang berdoa yang bijak, yaitu memilih yang redaksi memakai jamak, memakai bahasa kita, jangan memakai bahasa saya. Wong dalam Quran doa yang redaksinya kita itu kan banyak. Seperti di penutup Al-Baqarah itu kan semua redaksinya pakai kami atau kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmil alaina, Rabbana wa la tuhammilna. Itu kan semuanya pakai redaksi kita. Terus Rabbana atina, Rabbana taqabbal minna. Itu kan memakai redaksi kita. Lah kalau yang redaksinya saya ya cukup untuk sendiri. Kita nggak aminin, cuma aja biarin. Kalau yang ngerti gak aminin, ngapain buat sendiri? Kadang apa itu? Ya kadang ya ini ya. Di masyarakat kita itu kan banyak yang orang dianggap tokoh. Tapi ketika ia mengawali dengan memakai bahasa yang bukan bahasa kita, kelihatan gobloknya. Saya kadang ya itu kalau apa namanya doa tahlil. Ini gimana? Yang meninggal itu perempuan, kok doanya redaksinya laki-laki, kelihatannya orangnya pakai sorban keren. Pakai sorbannya gede, pakai gamisnya yang gede, tapi kok ya yang rewel kan ahli bahasa. Allah mah nggak rewel aja. Yang paham kan yang arti bahasa. Kalau yang nggak ngerti kan ya udah bisa amin, amin ya. Yang penting pokoknya Sallallahu Muhammad besek keluar beres. Ya Allah. Wa in mata syayya'tahu. Wa in mata, kalau ia meninggal, redaksinya mati. Syayya'tahu, maka engkau mengurusnya. Mengurus dia mulai dari awal, memandikan. Dia yang wajib kan 4 itu, yang wajib secara kifayah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar ke pemakaman. Wa in istaqrabaka aqrabtahu. Wa in istaqrabaka, kalau ia meminjam darimu, aqrabtahu, maka pinjamilah. Meminjami itu pahalanya akan terus mengalir selama barang yang dipinjam itu belum dipulangi. Kalau orang ngasih itu pahalanya sekali ketika ia ngasih, dah pahalanya sekali. Tapi kalau orang minjemi, pahalanya ngalir terus. Apa dapat bayar? Misalnya kalau kita ngasih duit, orang yang kita kasih itu kan belum tentu butuh. Iya. Tapi kalau orang sampai datang minjem itu berarti kan dia butuh. Kecuali memang orang gaya hidupnya suka minjem. Ngutang mulu. Lah kalau orang yang minjem itu misalnya dia sebulan baru bayar, maka selama sebulan itu setiap hari seakan-akan kita bersedekah dengan sejumlah yang kita pinjamkan itu sampai nanti ia mulangin. Kalau misalnya gini Sat, kita dia minjam, ya udah nanti gantinya kapan aja kalau ada.
dedikasi gitu kan orang kadang-kadang beneran nih kapan aja kalau ada. Nah iya itu bagi yang minjem, tapi bagi kita yang meminjemi, pahala itu akan terus ngalir seakan-akan kita sedekah. Misalnya kita pinjemi 1 juta, 4 tahun baru balik, Iya. maka selama 4 tahun itu tiap hari kita seakan-akan sodakoh ke dia terus juta. Nah kalau 4 tahun jadi berapa puluh juta itu? Iya, makanya. Nah, ini. Makanya kalau ada utang nggak bayar itu sebetulnya alhamdulillah. Tapi itu misalnya nggak ada umur kan? Nggak ada umur, orang nggak ada yang tahu. Yang minjem itu kan kita duluan yang meninggal. Yang minjem itu kan orang nggak ada yang tahu nih. Ya aman. Aman di dunia di sono. Ada hadis kan nafsul mukmin mu'allaqah bidainihi. Nafsul mukmin itu jiwa seorang yang beriman. Mu'allaqah itu ngegantung kalau bahasa kita ya gentayangan ya. Ruhnya gentayangan, tapi jangan dibayangin kayak sundel bolong sono kemari nangkring di pohon. Enggak, sono enggak ada. Pak Haji pulangnya muter lewat sana. Tergantung apa deh? Ngegantung apa ya? Enggak jelas loh statusnya. Yang bikin enggak jelas itu bidainihi dengan hutang-hutangnya hatta yuddo'anhu sehingga hutang itu dibayar. Maka kita yang punya utang BTN itu kan nggak apa-apa ya kan kalau meninggal lunas kan ya. Iya selesai berarti. Ada akarnya. Nah, iya kalau lunas kan kalau meninggal kan lunas selesai. Yang repot itu kan kalau utang dengan teman-teman gini loh. Iya nafsul mukmin mu'allaqah bidainihi hatta yubdo'anhu. Bahwa jiwa seorang mukmin itu langkah untuk kembali ke Allah itu terganjal, ngegantung bidainihi dengan hutang-hutangnya hatta yubdo'anhu sehingga hutang itu dibayar. Maka budaya kita itu kan budaya aslinya itu kalau dicari dalilnya nggak nemu. Orang kalau meninggal ada sambutan kalau ada utang piutang. Itu budaya, kalau dicari dalilnya nggak nemu. Tapi konteks dari hadis itu tadi siapa tahu ini almarhum ada utang yang tidak diketahui oleh keluarganya, maka ahli yang diutangi ya menghubungi ahli waris. Tapi kan ahli waris kan nggak percaya 100% kalau nggak ada bukti. Maka Islam itu udah antisipasi loh. Di Al-Baqarah itu ada ada ayat terpanjang 282. Itu ayatnya terpanjang, satu ayat tapi satu halaman full. Itu khusus bahas masalah utang piutang. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kita mengadakan transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, berarti kan ngutang. Perintah Islam faktubu, catat. Yang diperintahkan nyatet ini bukan satu pihak, dua belah pihak. Lah seandainya nanti misalnya saya ke Pak Haji misalnya, saya ngutang ke Pak Haji. Lah kalau nggak ada bukti tertulis, suatu saat saya meninggal, Pak Haji nagih ke keluarga saya, kan keluarga saya pasti minta bukti. Buktinya mana? Nggak ada. Lah kalau nggak ada, maka Islam itu udah antisipasi. Allah Maha tahu nanti kalau utang ini urusannya jadi panjang. Maka diletakkan di surat Al-Baqarah, surat terpanjang. Ada ayat 282 itu ayat terpanjang yang di Quran itu. Maka seakan-akan itu akan menggambarkan bahwa kalau utang itu urusannya jadi panjang. Ditaruh di surat terpanjang, di ayat terpanjang. Itu Islam udah antisipasi kalau utang ya catat. Kalau nggak dicatat ya berpotensi lupa masalahnya. Kalau kita yang ngutangi sih ingat, yang ngutang ini kadang. Kalau dikit sih nggak apa-apa diikhlasin. Nah iya. Aduh, 1 miliar. Diikhlasin. Miliar 500.000 aja keingetan mulu nih. Masalah utang piutang itu di Sunan Ibnu Majah itu satu bab itu isinya banyak, itu khusus bahas masalah Masih berat masalah utang tadi. Loh, sampai ada bunyi hadis ini, seorang yang mati syahid sekalipun kalau ia meninggalkan utang dengan ia niat tidak bayar, nggak jadi masuk surga. Syahid itu sekalian syahid itu kan udah jelas. Si solati di kafanya aja enggak langsung dikubur dengan. Tapi kalau ia meninggalkan utang dengan sengaja niat tidak dibayar.
pinjam duit sama aku duitnya banyak, nggak usah dibayar lah. Umpama ada perang, ikut perang, mati di situ. Wah, nggak jadi masuk surga, itu udah. Sampai yang ngutangi mengikhlaskan. Lah kalau yang ngutangi udah mati juga, gentayangan. Akoy, ini utangnya koy. Wa in aqwara satartahu. Wa in aqwara, kalau ia butuh bantuan pakaian, satartahu, maka bantu. Kalau zaman sekarang sih kayaknya nggak ada ya. Kalau dimanyakan secara tekstual, wa in awaro, kalau ia telanjang, satartahu, tutupi. Begitu kan pada begitu maknanya ya. Iya. Maksudnya itu kalau ia nggak punya baju ya diberi. Ini kalau sekarang sih kayaknya enggak. Kere-kerenya orang bajunya masih sabrek-sabrek. Wa in asabahu khairun, kalau ia menerima kebaikan, hannak tahu, engkau ucapkan selamat. Tahniah itu kan ucapan selamat. Kalau ngantenan ya selamat menempuh hidup baru, kalau apa ulang tahun dia selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Kalau lagi seneng, hannak tahu, engkau memberikan ucapan selamat, ikut bersukacita. Wa in asabathu musibah, kalau ia tertimpa musibah, azzaitahu, engkau takziyah. Wala tarfa bina'aka fawqa binaihi fatasudda alaihi rih. Jangan engkau membangun menutup akses dari tetangga. Ini kalau di kampung kan sering ya. Kalau di jalan perumahan sih rumahnya madep-madep ke jalan semua. Itu pernah terjadi di kampung. Di kampung saya pernah terjadi. Orang berantem dengan belakang rumahnya. Orang belakang rumahnya jalannya ditutup, dipagar. Wah, akhirnya dia lewat tapi jauh, muter. Kalau dia pulang dari Ngaret bawa suket muter, kasihan juga. Saya juga ada kan? Ada ya. Depan rumah. Lah iya, berantem sama depan rumahnya dipagar. Berantem apa sekarang marah orangnya. Yang mampu tuh pada mati. Lah iya. Lah kalau kayak di perumahan ini kan nggak bisa, rumahnya madep ke jalan semua ya. Iya. Lah ini orang yang membangun menutup akses orang yang lewat. Dulu di TV kayaknya pernah ada ya heboh gitu ya, sampai bupati apa turun tangan ya. Tembok. Nah iya kan menutup akses kan namanya, orang nggak bisa lewat sampai dia buka pakai tangga lewat. Di TV dulu pakai tangga. Ya ampun. Wala tu'dhihi birihi kidrika. Wala tu'dhihi, dan jangan engkau sakiti, jangan kau ganggu mereka. Birihi kidrika, dengan bau masakanmu. Masak ikan nas, yang bau apa? Bukan asin ya? Bukan ame terasi, tetangga pada lagi pengen banget cuma dapat baunya doang. Dapat baunya kadang malah dikirimi gambar di grup ya. Kalau lagi pengennya minum es kelapa malah dikirimi gambar di grup, dibagi mah enggak, cuma dikirimi doang gambar. Keren gitu banget. Illa antadrifa lahu minha, illa kecuali antadrifa lahu, engkau membagi untuk tetangga itu minha, dari masakan itu. Ini luar biasanya ajaran Islam ya. Hidup bertetangga, masak ya bagi-bagi. Jangan kita mengganggu orang tetangga dengan bau masakan yang suwedep, sementara tetangga kita pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Hakku kabiril ikhwati, hak saudara tua, ala sahirihim, terhadap adik-adiknya. Kahakil walid ala waladi, seperti hak orang tua dari anak-anaknya. Ini kalau seandainya orang tua sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, maka saudara tertua itu menggantikan posisi sebagai orang tua. Ya dalam hak dan kewajibannya.
Kalau memang yang adik-adiknya masih butuh nafkah, ya kewajibannya nafkahi. Tapi haknya ya mendapat hak seperti orang tua, ditaati dan lain-lain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa hak seorang saudara tua itu terhadap adik-adiknya seperti hak orang tua terhadap anak. Satu lagi, hakul waladi ala walidihi, hak anak terhadap orang tuanya atau kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, ayu hasina ismahu, memberi nama yang terbaik. Apakah harus pakai Arab? Ya enggak. Pakai bahasa apa saja yang penting mengandung yang baik. Kalau orang Jawa dulu bilang asmo kinario joko. Ngerti ora? Nama itu mengandung doa. Setiap nama kita dipanggil itu berarti mendoakan. Mbak Slamet itu bapaknya mungkin kepengen biar kemana-mana anaknya selalu selamat, kasih nama selamat. Selamat. Nah iya udah selamat, amin lagi kan. Biar kemana-mana pokoknya selamat, ya kasih nama selamat. Ini gampang. Orang dulu mah nggak angel-angel lah. Iya. Biar anaknya nggak pernah laksak selalu bejo, ya kasih nama bejo. Orang dulu orang Jawa ya gitu. Ya nggak tahu kalau orang Cina apa ya. Iya, kan biasanya kan nama mengandung doa kan ya. Kalau Paijo ada. Enggak tahu Paijo artinya apa ya. Ada Paijo. Ada banyak. Kayak Pak Pardi nggak tahu namanya artinya apa Pak Pardi. Pardi, Pardi. Nggak boleh ada yang sama gitu yang di atas. Oh gitu, nggak boleh dengan sama kakek-kakeknya nggak boleh sama. Nggak boleh. Paman juga nggak boleh. Nggak boleh, waduh susah. Kalau udah nama apa ya udah nggak boleh bawa saya itu nggak boleh. Nggak boleh ada nama apa lagi, makanya namanya ganti Abdul Qawi. Iya misalkan. Misalnya begitulah ya. Apoy. Is. Apoy lagi. Pokoknya diberi nama yang terbaik. Nama yang terbaik itu terserah yang nama itu mengandung doa atau mengambil nama-nama para pendahulu. Siapa tahu kayak Nabi kasih nama Ishak, Pak Ji. Iya. Kalau apa ya bahasa Cinanya apa tuh artinya? Buka. 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 Berarti anak pertama ya. Oh, berarti. Oh, anak kedua. Berarti yang pertama dulu masih ketutup, lalu udah buka. Kemudian wa adabahu dan juga pendidikannya, adab, etika. Mulai bau banget wangi. Kemudian wa ayyu'allimahu alkitabata. Hendaknya mengajarkannya alkitabata, menulis. Wasibahata, memanah. Sibahah berenang. Warimayata, memanah. Artinya olahraga. Teksnya memang memanah dan berenang dan memanah. Tapi kontekstualnya yo olahraga, diajak lari-lari, diajak main bola, yo. Iya. Wa alla yarzuqahu dan tidak memberinya rezeki atau tidak menafkahnya illa thayyiban kecuali yang baik. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang keberapa itu? Keempat kayaknya. Wa ayyuzawwijahu idza adraka. Wa ayyuzawwijahu dan hendak menikahkannya idza adraka kalau memang sudah masanya. Kewajiban orang tua terhadap anak-anak memberi nama yang baik. Tafaulan ya kayak Habib Lutfi kasih nama Lutfi. Tafaulan. Ini artinya yang menikahkannya apabila udah mampu apa? Idza adraka kalau di mana intelektual kalau udah ketemu. Adraka itu artinya kan nemu. Temu ya. Ketemu berarti kan udah masanya kan. Masanya. Orang udah masanya ya udah dinikahin. Daripada tak dia kawin duluan kan repot. Kawin sendiri. Iya kawin sendiri repot. Oh asal bilang ke paknya ntar. Kar. Kalau udah kebeli mobil. Asapnya banyak banget. Saya terakhir. Iya tadi belum bakar.
Ini kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Berarti kalau ini tidak kita penuhi, berarti kita mengingkari kewajiban, berarti itu termasuk dosa. Wallahu a'lam bishawab. Banyak juga ya. Nyamuk ya pada begini. Enak nggak baunya wangi kan? Kemarin waktu di musola pada bengek. Ngelkep di ruangan tertutup sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna wa tub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول